Minggu yang ada di rumah, selamat pagi. Miss ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Oke, pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari anak-anak ambil sikap duduk yang baik. Kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Miss akan pimpin di dalam doa, anak-anak boleh ikuti di dalam hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang malam kami boleh istirahat dengan baik dan Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang untuk beribadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan, agar kami mampu memberikan sikap hati yang terbaik kepada Engkau. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Oke anak-anak semua yang ada di rumah, sekarang Miss Pepi mau mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau menyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan dengan satu lagu yang berkata, jagalah hati terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Sekali lagi, jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu dan kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Sampai kau buat Yesus tersenyum. Sekali lagi kita nyanyikan lebih bersukacita. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu dan kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Sampai kau buat Yesus tersenyum. Sampai kau buat Yesus tersenyum. Sampai kau buat Yesus tersenyum. Oke, silakan duduk anak-anak semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang berkata, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik.
Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, dimanapun adik-adik berada. Hari ini kita akan belajar mengenai Allah yang tidak pernah mengingkari janji, Allah yang selalu menepati janji. Nah, karena itu sebelum kita memulai, saya ajak kakak untuk menuntun kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, saat ini Tuhan kami memohon pertolongan daripada-Mu. Kiranya teman-teman dimanapun mereka berada Tuhan, dapat dengan setia untuk mengikuti dan menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami di dalam belajar mengenai Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji. Tuhan tolong dari awal pertengahan hingga akhir, kiranya Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami dan menolong hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, saya undang adik-adik yang ada di rumah ya, yang setia untuk belajar mengenai firman Tuhan. Kita membuka Kejadian 32 ayat 9 sampai 13a. Nanti dilanjutkan pada ayat 22 hingga 33 ayat 1 sampai 4. Cukup panjang adik-adik, nggak apa-apa ya. Kita membaca dari Kejadian 32. Ya, saya beri kesempatan untuk adik-adik di rumah membuka Alkitabnya dari Kejadian 32. Ya, sudah ketemu belum ya? Kejadian 32 ayat 9. Oke, Kejadian 32 ayat 9 sampai 13a. Saya akan membacakannya. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini, waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu." Lanjut di ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapakah engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiring-iringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel.
serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang mereka. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Nah, ini adik-adik pasti tentu masih ingat tentang saudaranya Yakub yang sangat ditakuti, ya. Ada tertulis di sini siapa namanya? Ya, namanya Esau. Esau ini badannya kekar ya adik-adik. Dia seorang jagoan. Dia seorang pemburu. Dikatakan Esau itu badannya berbulu lebat. Cukup seperti jagoan ya Esau ini. Nah, adik-adik tentu masih ingat mengapa Yakub begitu takut terhadap Esau. Tentu masih ingat cerita tentang bagaimana Yakub menipu Esau. Jika adik-adik membaca lagi di kitab Kejadian 31, adik-adik tahu mengapa Esau sangat membenci Yakub. Ya, masih ingat? Ya, Yakub menipu ayahnya. Ayahnya ketika sudah tua ya. Ayahnya Yakub siapa tahu? Masih ingat? Ada yang masih ingat ayah dari Yakub? Ya, nama ayah dari Yakub adalah Ishak. Ketika Ishak sudah tua, matanya sudah rabun, ya, sudah tidak sanggup lagi bergerak. Yakub Ishak waktu itu dengan dalam usia yang sudah tua, dia ingin makan daging buruan. Karena itu Ishak yang mencintai Esau meminta Esau berburu mencari binatang buruan. Nah, setelah itu rencananya Ishak akan memberkati Esau sebagai anak sulung. Tetapi ibu daripada Yakub yaitu Ribka mendengar upaya Esau itu, kemudian memerintahkan Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau, memakaikan bajunya, ya, terus kemudian kulitnya dibalut dengan bulu domba, ya, kulit domba, terus kemudian masak daging seperti yang disukai Ishak, seperti Esau memasakkan daging untuk ayahnya. Kemudian daging itu dibawanya oleh Yakub ke tempatnya Ishak yang sudah tua, ayahnya itu. Kemudian suaranya Yakub dibuat seolah-olah dia adalah Esau. Terus kemudian Ishak dalam mata rabunnya dia berusaha meraba-raba Yakub. Wah, tubuhnya tubuh Esau, tetapi suaranya suara Yakub. Sempat agak ragu. Terus kemudian makan. Setelah itu Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung. Diberkati, keturunanmu akan berlimpah dan saudaramu ya akan tunduk kepadamu dan kau akan memiliki pemerintahan. Seperti itu berkat doa daripada Ishak kepada Yakub yang dikiranya sebagai Esau. Ketika pulang, Esau membawa daging buruan dan menyajikan dagingnya itu kepada ayahnya. Kaget Ishak, loh yang tadi siapa? Barulah Esau tahu dirinya telah ditipu oleh Yakub yang menyamar sebagai dirinya. Karena itu Esau hendak membunuh Yakub. Yakub kemudian lari ketakutan. Tetapi janji dan berkat Allah sudah diberikan kepada Yakub. Tapi Yakub harus menanggung beban. Ia harus lari ke rumah pamannya, saudara ibunya. Dan setelah itu dia tidak pernah ketemu kembali dengan mamanya, Ribka. Tidak pernah ketemu lagi. Kemudian Yakub tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban. Di rumah pamannya ini Yakub bekerja selama 20 tahun. Yakub selama bekerja 20 tahun itu sering ditipu oleh pamannya. Dia bekerja untuk mendapatkan Rahel, tetapi sebelum mendapatkan Rahel ia harus terlebih dahulu menikahi Lea. Kemudian setelah itu dia harus bekerja lagi untuk mendapatkan kambing dombanya selama 6 tahun.
Kemudian saudara-saudaranya, anak-anak dari Laban, saudaranya Rahel dan Lea itu merasa iri hati dengan Yakub. Mereka berpikir, jangan-jangan Yakub ini akan merebut semua harta ayahnya Laban. Saudara-saudaranya mulai membenci Yakub. Pada saat itu Yakub juga sudah melihat bahwa Laban begitu membenci dirinya. Ayah mertuanya membenci menantunya. Karena itu Tuhan memerintahkan di Kejadian 31 ayat 3. Kamu pulang ke tanah Kanaan, ke tempat nenek moyangmu. Tentu adik-adik Yakub merasa takut. Tetapi kalau tinggal di rumahnya Laban juga takut. Saudara-saudaranya sudah membenci dia. Kalau pulang juga takut. Kenapa? Takut dengan Esau, kakaknya yang masih marah. Coba kalau adik-adik ada di posisinya Yakub, adik-adik akan ikut siapa? Akan ikut pikiran sendiri atau ikut perkataan Tuhan? Yakub di sini patut kita puji. Yakub ikut perkataan Tuhan dan melawan rasa takutnya. Tetapi sembari berjalan menuju ke rumahnya yang ada di Kanaan, di tanah nenek moyangnya itu, Yakub ketakutan sekali. Mungkin lututnya bergetar selama di jalan. Dia masih membayangkan seperti apa kakaknya nanti akan mengamuk, akan marah dan membunuh dirinya. Tapi Yakub ini bukan orang yang biasa. Dia juga memiliki pasukan karena dia kaya raya. Tetapi Yakub menggunakan akal pikirannya untuk mengatur strategi kalau seandainya Esau ngamuk, Esau marah kemudian berusaha membunuh dia, Yakub bisa melarikan diri. Karena itu Yakub membagi pasukannya menjadi 2. Dan kemudian mengirimkan beberapa pemberian kepada Esau. Setiap satu kelompok orang dikirimkan kambing domba. Terus begitu sampai panjang sekali pemberian itu. Karena saking takutnya adik-adik. Ketika semua harta bendanya, ternaknya diseberangkan melewati sungai Yabok, Yakub tidak mau menyeberang. Hingga pada satu malam dia berdiri di situ. Takut. Yakub sekali lagi melupakan janji Allah, tetapi lebih mengandalkan pikiran. Nah, pada saat malam itulah Allah merendahkan dirinya menjadi terlihat seperti manusia, kemudian bergulat dengan Yakub. Ini seperti apa adik-adik? Ini ilustrasinya seperti ini adik-adik. Saya menceritakan misal begini. Mengapa Allah kok bergumul dengan Yakub, bergulat dengan Yakub? Itu seperti ini. Misal ada seorang ayah melihat anaknya sangat takut dengan kingkong. Tahu kan kingkong? Ya, berbulu badannya. Setiap nonton film kingkong nangis, takut lari ke dalam rumah. Setiap melihat diajak ke kebun binatang ada kingkong, takut, nangis. Anak ini sangat takut dengan kingkong. Lalu sang ayah membeli kostum kingkong ya. Kemudian dia memakainya dengan tujuan untuk membuat anaknya berani. Satu ketika waktu anaknya masih di kamar, ayahnya masuk dengan kostum kingkong. Wah gitu. Anaknya teriak, "Kingkong!" gitu. Wah, nggak bisa lari. Setiap mau pergi dihadang sama papanya, nggak bisa lari. Satu ketika anaknya sudah bingung. Anaknya dengan sekuat tenaga melawan kingkong itu yang di dalamnya sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Wah, ayahnya yang menggunakan kostum kingkong pura-pura kalah. Jatuh, dipukul, terus minta ampun begitu. Akhirnya sang anak mulai berani dan tidak takut lagi kepada kingkong setelah itu. Sekalipun nangis dan takut dan capek. Dia tahu kingkong itu nggak akan ada di sekitar kita. Kingkong hanya ada di kebun binatang. Ini contoh ilustrasi adik-adik. Ayahnya berusaha menjadi kingkong dan pura-pura kalah. Demikian dengan Allah. Ketika hendak melatih Yakub supaya tidak takut dengan Esau. Dia mengajak gulat. Ya, pernah nonton film gulat kan ya? Pertandingan gulat begitu ya. Yakub diajak bergulat oleh Allah. Allah di sini membiarkan dirinya
tidak bisa dilepaskan oleh Yakub hingga sampai matahari terbit. Hingga Yakub sadar bahwa yang dihadapinya adalah Allah. Karena itu Yakub langsung meminta berkat dari Tuhan. Setelah bergulat dengan Allah, sekalipun di bagian pangkal pahanya itu sakit karena dipukul oleh Allah, Yakub punya keberanian untuk menyeberang sungai Yabok, bertemu dengan Esau kakaknya. Yakub lupa akan janji Allah yang akan menjanjikan kepada Yakub memiliki keturunan seperti pasir di laut begitu banyak. Artinya apa? Yakub tidak akan mati selama ketemu dengan Esau, karena keturunannya nanti akan begitu banyak. Yakub lupa janji itu. Tapi Tuhan memberikan penguatan kepada Yakub dengan cara bergulat dengan dia. Ketika Yakub merasa dirinya bisa menahan Allah, dia merasa punya keberanian untuk menghadapi Esau. Akhirnya Yakub menyeberang sungai Yabok dan kemudian bertemu dengan kakaknya Esau. Dan sungguh Tuhan sangat baik. Esau tidak segarang dulu yang berencana membunuh Yakub, tetapi Esau berlari memeluk Yakub dan mereka saling bertangis-tangisan. Di sini kita bisa melihat cara Allah bekerja kepada Yakub. Ketika Allah berjanji, Allah tidak akan pernah melupakan janjinya, dan Allah akan menepati janji. Itu yang harus kita pegang, adik-adik. Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita. Ini yang harus adik-adik tahu. Apa janjinya? Coba adik buka di Matius 28 ayat 20. Di situ apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sepanjang zaman. Kita akan membaca di Matius 28 ayat 20. Di sini dikatakan yang 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh luar biasa adik-adik janji Tuhan Yesus ini. Ini artinya apa? Kelak ketika kita mati, kemudian kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan hidup dalam kekekalan. Kita akan hidup dalam kedamaian bersama dengan Tuhan di bumi yang baru dan di surga. Ini janji Allah, maksudnya senantiasa menyertai sampai kepada akhir zaman. Orang Kristen akan dipelihara hidupnya, orang yang percaya kepada Kristus akan dipelihara hidupnya, akan mengalami banyak pemeliharaan Allah. Dan terlebih setelah dunia ini berakhir, kita pun akan dijamin keselamatannya. Itu janji Allah adik-adik kepada kita orang yang percaya. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahkan Tuhan pun sejak dari awal sudah berjanji kepada semua ciptaannya, semua binatang. Ini menjadi ayat hafalan kita. Ini janji Allah loh. Sampai sekarang banyak binatang masih hidup terpelihara. Bahkan di tengah dunia yang sudah berdosa ini. Ketika dunia ini belum jatuh di dalam dosa, Allah juga berjanji mengatakan di Kejadian 1 ayat 30. Di situ dikatakan, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernafas, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya, dan jadilah demikian. Itu janji Allah kepada janji kepada ciptaan, terutama binatang, kepada burung dan segala yang merayap, tumbuhan hijau menjadi makanan. Itu Allah berikan sebelum dunia jatuh dalam dosa. Tetapi sekarang dunia telah jatuh dalam dosa, kita harus dengan susah dan kerja keras untuk memperolehnya. Tetapi dari sini kita bisa melihat Allah tetap memelihara kita sampai saat ini. Itu bentuk daripada janji Allah, janji untuk memelihara kita. Nah, saya ajak adik-adik untuk menghafal kembali ayat di Kejadian 1 ayat 30 ini ya, untuk mengingat hal ini.
Kejadian 1 ayat 30, tetapi kepada segala binatang dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernafas, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Itu ayat hafalan kita. Semoga adik-adik menghafalkannya dan selalu mengingat janji Allah tidak akan pernah meleset. Allah berjanji dan akan selalu menepati di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah belajar untuk mengingat kembali janji yang telah Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita senantiasa hingga pada akhir zaman. Kami percaya Tuhan, janji-Mu tidak akan pernah diingkari. Engkau akan selalu menepati. Ingatlah kami ketika kelak Engkau datang sebagai Raja. Dan sambutlah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau-lah akan menepati janji itu. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.